Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini merupakan pertemuan kita untuk yang pertama kalinya dalam mata pelajaran PPKN. Namun, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pastikan kalian telah mempersiapkan buku dan ballpointnya untuk mencatat materi kita pada pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bab 3, memaknai peraturan perundang-undangan KD 3.3, yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga menyebutkan contoh jenis undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Adapun subpokok bahasan pada bab 3 ini juga ada 3. Yang pertama, makna peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan yang ketiga menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun sebelum ke materi lebih lanjut, Pak Guru punya pertanyaan kepada kalian semua. Apakah hukum itu penting? Hukum selalu ada. Hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Hukum selalu mengikat seluruh anggota masyarakat. Kemudian, pertanyaan Pak Guru selanjutnya, apakah ada suatu masyarakat hidup tanpa hukum? Iya, benar. Tentu saja tidak ada. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam kondisi sederhana, hidup di tempat terpencil, hidupnya juga tidak dipengaruhi oleh teknologi. Jadi, apakah hukum itu penting anak-anak sekalian? Iya, benar sekali. Hukum itu penting. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum itu dijadikan sebagai sebuah alat untuk menciptakan kedamaian, alat untuk menciptakan ketertiban, dan alat untuk menciptakan keadilan. Jadi anak-anak sekalian, jika dalam sebuah negara masyarakatnya tidak melaksanakan hukum, maka tentu saja kehidupan masyarakat tersebut akan kacau. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Materi pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Anak-anakku sekalian, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Anak-anakku sekalian, sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang saling menunjang satu sama lain, tentunya dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentunya berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Anak-anak sekalian, peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum
secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum itu memiliki berbagai bentuk. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hukum tidak tertulis contohnya hukum adat. Anak-anak sekalian, secara formal kalian mungkin sudah mengenal berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di sekitar kalian, seperti tata tertib sekolah, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, peraturan pemerintah, peraturan daerah, undang-undang, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tingkatan atau hierarki. Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya memiliki kedudukan, ada yang lebih tinggi dan tentunya juga ada yang lebih rendah. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten. Anak-anak sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala bentuk produk hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Yang pertama, kejelasan tujuan. Setiap bentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang hendak dicapai. Kedua, kelembagaan atau organ pembentukan tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat atau pembentuk peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Yang keempat, dapat dilaksanakan dengan perhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis dalam penyusunannya. Yang ketujuh, keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Kemudian selanjutnya, asas muatan materi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengayoman harus dapat memberikan perlindungan dan ketentraman dalam masyarakat. Kemanusiaan harus mencerminkan perlindungan terhadap HAM. Kebangsaan mencerminkan kepribadian bangsa dan menjaga prinsip NKRI. Kekeluargaan mencerminkan musyawarah mufakat mencapai tujuan. Kenusantaraan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman bangsa Indonesia. Yang ketujuh, keadilan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dan masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Dan yang ke-10, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.